Assalamualaikum Mbak Rizky. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semakin ceria kayaknya. Baik, saya membaca jadwal Pak Rizky bahwa bisa akan ada matkul di kelas 7 PAI. Nah itu nanti saya besok izin mau ikut gabung di kelasnya sebagai supervisor begitu. Oleh karena itu di kesempatan kali ini saya akan mengajak Pak Rizky ya ngobrol lah sebelum pembelajaran besok. Nah, yang pertama yang ingin saya ketahui untuk pelajaran besok itu Pak Rizky mau menyampaikan mata pelajaran PAI untuk tujuan pembelajarannya apa? Ini kan babnya alam semesta sebagai tanda kuasa Allah ya Pak. Jadi besok itu tujuannya itu agar anak itu bisa memahami dari Al-Qurannya, contohnya bisa membaca bersama, bisa memahami, nanti bisa dibimbing guru. Kemudian nanti biar anak itu tahu kandungan dari surat tersebut. Berarti bisa saya tulis di sini. Pertama anak bisa baca dulu ya. Bisa baca surah Al-A'raf ayat 54. Setelah bisa membaca, kemudian pembelajaran besok itu ditujukan untuk anak bisa memahami kandungannya. Ada membaca, ada memahami kandungan. Al-A'raf 54 itu tentang alam semesta. Alam semesta. Baik. Kalau untuk mencapai tujuan itu Pak, itu nanti menggunakan metode atau teknik apa Pak? Biasanya kalau membaca biar anak itu dibimbing melalui drill Pak. Drill. Bersama dengan gurunya. Kemudian bisa membaca bersama. Kemudian kalau ada yang tanda baca dan sebagainya, selanjutnya anak itu bisa memahami isi kandungan itu tersendiri. Isi kandungan itu sendiri biar paham dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama drill atau latihan terbimbing untuk membaca. Oke. Kalau untuk memahami kandungannya itu nanti dengan cara apa Pak? Biasanya nanti anak-anak itu suruh membaca dulu Pak dari buku yang buku pegangan dulu. Nanti itu disuruh membuat atau apa ya, peta konsep atau mungkin ya bisa jadi ya meringkas juga bisa, meresum terkait isi kandungan yang telah dipelajari pada waktu itu, pada hari itu. Berarti anak diminta untuk mencermati isi materi buku, kemudian membuat pemahamannya bisa dalam bentuk resum, peta konsep atau jenisnya, gitu ya. Baik, kemudian ini kan sudah masuk semester 2 Pak ya. Penjenengan sudah bergaul dengan anak-anak itu selama 1 semester. Kira-kira adakah kendala yang nanti akan dihadapi ketika menyampaikan materi ini Pak? Ya mungkin dilihat dari semester awal ya Pak, terkait kelasnya nanti kan kelas 7 gitu. Ya mungkin perlu perhatian dari hal yang laki-laki dulu karena banyaknya anak yang mungkin proaktif sekali dalam artian sering kesana kesini dan sebagainya. Yang pasti saya akan memantau perkembangan. Yang pasti pertama yaitu perkembangan baca anak itu sangat saya pantau di Al-Qurannya itu pasti. Nanti biasanya ketika jam keduanya itu saya tes satu persatu terkait bacaan. Yang kemudian ketika pembelajaran nanti kalau bisa saya bisa mengkondisikan dengan baik. Baik, berarti untuk tantangannya pertama tentang perilaku anak yang mungkin banyak bergerak. Yang kedua kemampuan bacanya yang mungkin masih perlu perhatikan bimbingan serius, kayak gitu ya. Kemudian dari sisi positifnya Pak, dari anak-anak yang kemarin sudah belajar selama 1 semester gitu, seberapa siap mereka mengikuti pembelajaran di bab ini? Ya kalau siap nggak siap itu anak itu harus siap Pak. Ya mungkin perlunya arahan lagi agar anak itu biar fokus ketika pembelajaran. Itu mungkin PR saya juga karena anak itu sangat bagus sekali. Jadi bisa itu rencana ya bagaimana caranya anak itu harus terlalu fokus, Ya. Berarti tentang kefokusan anak Pak ya. Iya. Baiklah, untuk alat dan bahan mungkin yang
akan yang dipakai? saya siapkan nanti LCD. Oke. Monitor ini nanti saya biasanya saya tunjukkan suratnya itu berkata biasanya. Cari gambar screenshotan gitu. Biar anak nanti paham membacanya, kemudian bisa melakukan berkata seperti itu. Jadi ada proses penayangan dulu ya. Oke. Untuk rencana asesmen atau penilaian akhir itu untuk dua tujuan tadi rencananya gimana nanti Pak? Sebenarnya kalau asesmen itu saya lebih fokus ke penilaian dalam hal pemahaman anak mengenai baca Al-Qur'annya dulu Pak. Itu pertama saya itu dulu. Tapi kalau terkait nanti isi kandungan bisa dipelajari bersama. Yang penting pertama itu anak bisa memahami atau bisa membaca dulu tentang Al-Qur'an. Ada perkembangan atau tidak selama semester yang kemarin. Jadi asesmen di bidang membaca Ya, dengan cara tadi disimak satu persatu ya. Kalau untuk mengasesmen tentang pemahaman ya nanti apakah diberi soal gitu atau apa? biasanya saya fokusnya ke buku juga, ada penilaian harian ya. Kalau ada nanti soal ya saya buat sendiri, kalau enggak ya memfokuskan ke sini nanti biar anak itu mengerjakan. Yang pasti buku ini harus dikerjakan, ada asesmen satu ataupun penilaian harian satu hari. Penilaian hari pertama itu harus juga dikerjakan. Asesmen 1, asesmen 2 ya, sama asesmen harian itu ya. Baik, berarti dari asesmen itu nanti harapannya sudah bisa diukur seberapa jauh kemampuan anak dalam menyerap materi ini tadi ya. Baik, kiranya cukup Pak Rizky untuk obrolan siang hari ini. Semoga besok kegiatan pembelajarannya sukses, Amin. bisa lancar. Lancar. Besok insya Allah saya akan ikut gabung di ruang kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sensasi? Jaya. Oke, untuk mengawali kegiatan pada hari ini kita terlebih dahulu berdoa semoga senantiasa memberikan kemudahan kelancaran buat semua, dan apa yang kita niatkan dari rumah berpamitan dengan orang tua mencari ilmu semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa bersama senantiasa keluarga kita dalam keadaan sehat, Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, selanjutnya kita melanjutkan materi yang kemarin. Dibuka dulu paketnya atau dibuka dulu buku yang kalian beli kemarin. Kemarin sampai materi apa? Nah, itu kalau dipakai halaman 126 ya. Surat Al-Anbiya, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita bahas mengenai surat apa yang pertama? Surat Al-Anbiya ayat 30, yaitu di situ menceritakan, di situ menjelaskan bahwasannya ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir atau orang-orang musyrik ya tidak memperhatikan alam ini. Ya, orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa alam semesta itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Jadi kita sebagai umatnya harus bisa mempercayai ya apa yang Allah lakukan, apa yang kita lakukan itu semata-mata di situ juga Allah juga yang mengatur ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dunia ini tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya nanti di jam kedua seperti biasa
ya kita cross-check mengenai apa pembiasaan ya, jurnal keagamaan di rumah ya, biasakan setiap hari dibawa. Konsekuensinya kemarin siapa yang tidak bawa akan berdiri selama 2 jam jam. ya, jam keduanya. Ya, selanjutnya kita masuk ke surat. Di situ ada surat Quran surat Al-A'raf ayat 54, yaitu kalau dipakai di halaman 129 bisa dibuka. Nanti kita baca bersama dulu. Kemudian kita nanti artikan perkata. Berusaha ya mengartikan perkata. Monggo kita awal dengan membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu haditha wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri Allahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Saya bacakan dulu artinya ya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersembahyang di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Di situ maksudnya di dalam surat Al-A'raf ada isi kandungannya di halaman 133 bahwasannya halaman 135 bahwasannya pada awal ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan dan langit dan bumi ya dalam 6 masa. Bisa dikatakan ada prosesnya ya. Dia adalah penguasa apa? Semua alam semesta, semua yang mengatur semua Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dilakukan Allah itu tidak terlepas dari kita sendiri ya. Kita melakukan hal-hal baik saja itu juga tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia itu diciptakan itu apa? Punya pikiran dan akal ya. Bisa berpasang-pasangan. Malah berpasang-pasangan. Kita ciptakan manusia itu ciptakan akal dan pikiran untuk bisa memikir, bisa berpikir antara hak dan batil ya. Kita bisa melakukan hal-hal baik dan apa yang dilarang untuk bisa dihindari. Contohnya kalau ada anak yang gojek di sekolahan itu termasuk hatinya itu ya mungkin diatur dengan dirinya sendiri tapi dipengaruhi oleh syaitan ya. Tapi kalau hal-hal baik kita lakukan di dalam kelas, contohnya membantu teman yang mungkin butuh bantuan ya, uang sakunya ketinggalan bisa diberi, dijajaki, terus kemudian alat tulisnya hilang diberikan, itu salah satu hal dikatakan terkutuk. Dan juga Allah juga memberikan pahala bagi orang tersebut ya. Jadi semua yang dilakukan di dunia ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik ya insya Allah akan mendapat pahala yang lebih. Itu maksudnya itu Dia adalah penguasa dan pemilik ya. Maksudnya pemilik ini apa? Allah itu menciptakan langit dan bumi ya. Langit di atas, bumi di bawah.
bumi di sini banyak sekali yang diciptakan, entah itu bukan manusia. Contohnya selain manusia apa? Hewan. Terus kemudian Tuhan. Nah, kemarin di P5 kalian sudah belajar mengenai saling menjaga alam ya. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian bukan temannya. Di depan kelas kalian ada tanaman, di situ itu juga penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bagaimana ketika kemarau ya, kita sebagai manusia yang diciptakan apa? Akal pikiran juga harus peduli dengan lingkungan biar tidak apa? Nah, contohnya menyiram ya biar tidak mati, karena tumbuhan itu diciptakan antara yang mati dan hidup, tidak punya akal ya, beda dengan manusia. Jadi kita sebagai manusia yang punya kepekaan ya, saling menjaga lingkungan. Ketika layu disirami, kalau musim hujan kayak ini tidak usah ya Mas Zidan. Dengar ini biasanya anu banget, biasanya ini keciwis ya. Kenapa ya ada perubahan hari ini? Kemudian membuang sampah pada tempatnya, bukan temannya, tapi tahu tempatnya. Kemarin sudah membuat P5-nya apa? Tempat sampah. Di situ diajarkan anak itu agar membuang sampah pada tempatnya ya. Ketika sampahnya di tempat plastik ya, plastik, kertas dan sebagainya, organik, non organik itu harus kalian pahami. Pemilik itu namanya. Kemudian mengatur semua yang diatur dari malam sampai pagi ke malam lagi juga yang mengaturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini kalian sudah bersyukur? Mas Hijan, hari ini bisa, apakah kamu bersyukur hari ini? Apa contohnya? Ini nilai bagus tadi ya, ketika diskusi ya mungkin. Selain itu apa? Yang mungkin kita setiap harinya tidak terlepas dari bersyukur. Contohnya tidak merasa ya. Contohnya apa? Kesehatan ya. Kita setiap hari diberikan kesehatan juga harus bersyukur. Kita tidur tadi malam, bangun itu juga bersyukur karena bisa menghirup udara, bisa hidup ya. Diberikan umur yang panjang. Salah satu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang disebut pada ayat ini adalah langit dan bumi. Disimak ya halaman 135 yang dipakai. Namun maksudnya bukan hanya keduanya. Yang dimaksud adalah semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah. Bumi ya di bawah, sementara langit ada semua alam yang ada di atas ya. Pernyataan nama Sang Pencipta langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya telah terbentuknya langit. Nama Sa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Wallahu alam. Itu hanya Allah yang tahu. Selama nama Sa itu ya Allah itu bersembahyang di atas ya, di langit ke ya, itu bisa dikatakan di atasnya surga al-firdaus. Di langit ketujuh di situ apa? Tempatnya di langit ketujuh atau ars ya, itu singgasananya Allah ya. Ya kita tidak tahu di sana kuncinya apa, yang penting kita harus mempercayai sebagai manusia kalau bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Contohnya bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah yang telah kita diberikan sampai saat ini. Selanjutnya hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru ya. Kemudian pemahaman mengenai konsep penciptaan alam semesta menurut saya di sini tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan dalam Al-Quran. Ada yang berpendapat tentang teori Big Bang dan sebagainya. Coba kita baca bersama dulu yuk, per kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayat
stawa 'alal 'arsy yughshi lailan nahara yatlubuhu hasita wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri Allahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Berkata yo inna artinya apa? Sesungguhnya Rabbukum Allahu alladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayami summa stawa kemudian dia bersemayam ala di atas arsy ya yughshi laila an-nahara siang yadaluhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amrihi Allah lahul khalaqu wal amru tabaraka wallahu rabbul alamin. Alam semesta. Oke, selanjutnya kalian saya berikan tugas ya. Gunakan selembar kertas ya. Dikasih nama nomor kelas. Kemudian kalian merefleksikan diri setelah mempelajari isi kandungan tersebut ya. Berpendapat apa yang kalian dapat ya, setelah kalian membaca mempelajari ayat Al-A'raf ayat 54 ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham enggak? Paham ya? Kayak meresum itu loh. Nah, isi kandungan yang kita pelajari hari ini ataupun merefleksikan diri ya. Setelah kalian mempelajari, setelah kalian memahami isi kandungan lah. Bagaimana pendapat kalian dan paham?
ini sudah belajar mengenai apa? Quran Al-Araf 54 ya. Bagaimana di dalamnya kita harus mensyukuri atas nikmat Allah. Kemudian kita harus mempercaya Pak bahwasanya langit dan bumi itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia juga harus mempercayainya. Kemudian ada dari kalian mau mengevaluasi? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Dan sudah kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.